matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelas. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang organ dan kita juga sudah mengetahui organ-organ yang ada pada tubuh manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Lantas, apakah organ-organ itu dapat bekerja secara maksimal jika hanya sendiri-sendiri? Tentu saja tidak. Organ-organ tersebut akan berkumpul dan bekerja sama untuk menjalankan sebuah sistem yang ada pada tubuh, sehingga kerja dari sistem itu akan maksimal jika organ-organ berkumpul dan membentuk suatu sistem. Sistem itu dinamakan sistem organ yang akan kita bahas hari ini. Silahkan menyimak pembelajaran sampai selesai. Siapkan buku pelajaran dan siapkan alat tulis dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Sistem organ. Sistem organ ini merupakan bentuk kerjasama antar organ untuk melakukan fungsinya. Dalam melaksanakan kerjasama ini, setiap organ tidak bekerja sendiri-sendiri, melainkan organ-organ saling bergantung dan saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi pada sistem organ ini, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang organ ya. Jadi kita sudah tahu bahwa dalam tubuh ini banyak sekali organ yang dimiliki tubuh. Nah, organ-organ tersebut saling bekerja sama untuk membentuk sebuah sistem yang dinamakan sistem organ. Contohnya ada pada sistem pencernaan. Nah, di dalam sistem pencernaan ini organ-organ yang menyusunnya itu ada, diantaranya ada mulut, lalu tenggorokan, ada usus halus, usus besar. Nah, masih banyak sekali sistem-sistem organ yang ada di dalam tubuh, tidak hanya sistem pencernaan, tetapi ada sistem pernafasan, lalu peredaran darah. Nah, setelah ini akan dibahas beberapa sistem organ yang ada di dalam tubuh. Dan tanpa ada kerjasama dengan organ lain, maka proses dalam tubuh tidak akan terjadi. Jadi, organ-organ di dalam tubuh itu saling bekerja sama untuk membentuk sebuah sistem atau yang dinamakan dengan sistem organ. Bisa dilihat di buku halaman 20, di sana ada beberapa contoh sistem organ. Yang pertama yaitu sistem pernafasan. Sistem pernafasan adalah sekumpulan jaringan organ yang membantu tubuh bernafas. Sistem pernapasan membantu tubuh menyerap oksigen dari udara dan membuang gas sisa seperti karbon dioksida. Jadi, ketika kita bernafas itu kita menghirup gas oksigen atau O2 dan membuang gas sisa yang dinamakan karbon dioksida atau CO2. Ternyata selain membantu kita dalam bernafas, sistem pernapasan juga memiliki fungsi lainnya, seperti dapat membantu membuat kita bisa bicara
dan mengalirkan udara sesuai suhu tubuh dalam melembabkannya sesuai dengan kondisi tubuh, lalu melindungi saluran udara dari zat berbahaya dan juga iritasi. Karena dari awal sudah dijelaskan bahwa sistem organ itu adalah kumpulan dari beberapa organ. Nah, pada sistem pernapasan ini terbentuk dari kumpulan beberapa organ. Organ itu ada apa saja? Organ penyusun sistem pernafasan itu diantaranya ada rongga hidung, rongga mulut, lalu faring, ada laring, lalu ada trakea. Nah, trakea ini bagian tubuh yang menghubungkan antara tenggorokan dan paru-paru. Lalu ada paru-paru. Paru-paru inilah organ yang mengeluarkan oksigen dan memasuk ke seluruh tubuh. Lalu ada bronkiolus. Nah, bronkiolus ini cabang dari bronkial yang mengarah ke alveolus. Nah, kan tadi ada bronkiolus, ada juga di gambar juga bisa dilihat. Nah, ada bronkus, bronkiolus, dan dulu ada alveolus. Nah, alveolus itu adalah kantong udara yang kecil di paru-paru sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, jadi alveolus ini ada atau kantong kecil yang ada di paru-paru. Bisa dilihat di gambar ini, ada gambar sebuah sistem pernafasan. Silahkan disimak terlebih dahulu.